Di sebuah kota, hiduplah seorang laki-laki pemabuk. Pada suatu hari, ia mengadakan pesta bersama teman-temannya. Semua teman-temannya duduk menunggu minuman yang akan dihidangkan. Ketika itu, ia memberi uang sebesar 4 dinar kepada hamba sahaya laki-lakinya untuk membeli buah-buahan di pasar sebelum minuman dihidangkan. Dalam perjalanan ke pasar, hamba tersebut berjumpa dengan Syekh Mansur bin Ammar Basri rahmatullah alaih, yang sedang mengadakan pertemuan dengan para muridnya. Syekh tersebut mendorong kepada para hadirin agar menyedekahkan 4 dinar kepada fakir miskin yang sangat memerlukan. Telah berkata, barang siapa memberi 4 dinar kepada fakir miskin, aku akan memberinya 4 doa. Mendengar perkataan tersebut, hamba sahaya itu memberikan 4 dinar kepada orang miskin. Kemudian Syekh Mansur bin Ammar Basri rahmatullah alaih berkata, sebutkan 4 permohonanmu. Hamba sahaya itu berkata, aku memiliki seorang tuan, aku ingin bebas darinya. Mansur rahmatullah alaih pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar permohonan hamba sahaya tersebut dikabulkan. Kemudian, Syekh Mansur rahmatullah alaih berkata lagi, apa keinginanmu yang kedua? Hamba tersebut berkata, saya ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala membayar uang 4 dinar yang saya berikan. Syekh Mansur rahmatullah alaih pun mendoakannya. Kemudian Syekh Mansur rahmatullah alaih berkata, apa keinginanmu yang ketiga? Hamba sahaya itu berkata, saya ingin agar majikan saya diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Syekh Mansur rahmatullah alaih mendoakannya, dan berkata, apa keinginanmu selanjutnya? Hamba tersebut berkata, yang terakhir, saya ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni diri saya, majikan saya, engkau, dan semua yang hadir dalam majelis ini. Syekh Mansur rahmatullah alaih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menganugerahkan ampunan bagi mereka. Setelah itu, hamba sahaya tersebut kembali kepada majikannya dengan tangan kosong. Dalam perjalanan pulang, ia merasa khawatir jangan-jangan ia akan mendapatkan hukuman cambuk dari majikannya. Setibanya di rumah, majikannya sedang menunggu dan berkata, mengapa kamu sangat lama di pasar? Hamba sahaya laki-laki itu menceritakan seluruh kejadian yang baru saja ia alami kepada majikannya. Ternyata, dengan berkah doa Syekh Mansur, majikannya tidak memarahinya. Bahkan majikannya bertanya kepada hamba sahaya laki-lakinya tersebut, doa apa yang kamu minta? Hamba sahaya tersebut berkata, saya meminta agar saya dimerdekakan. Majikannya berkata, aku telah memerdekakanmu. Lantas, doa yang kedua apa? Hamba sahaya itu menjawab, saya ingin mendapat ganti dari dinar ini. Majikannya berkata, aku akan memberikan 4.000 dinar kepadamu. Apa permohonanmu yang ketiga? Hamba sahaya itu berkata, semoga Allah memberimu taufik untuk bertaubat dari minuman keras, kefasikan, dan perbuatan dosa. Majikannya berkata, aku telah bertaubat dari semua dosaku. Apa doa yang keempat? Hamba sahaya itu berkata, semoga Allah mengampuni diri saya, diri engkau, dan semua yang hadir di majelis itu. Majikannya berkata, kalau itu di luar kekuasaanku. Pada malam harinya, majikan tersebut bermimpi melihat seseorang berkata, jika kamu telah mengerjakan 3 hal yang berada di dalam kekuasaanmu, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Aku telah mengampunimu, hamba sahaya itu, Mansur, dan semua yang hadir di majelis itu. Dari kisah di atas, dapat kita ambil hikmah bahwa, dahsyatnya kekuatan sedekah. Kekuatannya bisa mengampuni dosa yang tak pernah kita bayangkan besarnya. Dan dengan sedekah, banyak hal tak terduga yang bisa membuat efek besar bagi kehidupan kita.
Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa bersedekah. Amin ya robbal alamin.